Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang dikenal dengan Ummu Sunnah, induknya hadis-hadis Nabi, ya, seakan-akan seluruh hadis-hadis Nabi terangkum dalam hadis ini, yaitu hadis Jibril, di mana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelma menjadi seorang manusia, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam. Kemudian beliau bertanya lagi, "Wa akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Kemudian setelah itu Jibril berkata, "Wa akhbirni anil ihsan." Dan kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka Allah sungguh melihatmu. Berdasarkan hadis ini, para ulama menjadikan agama maratib, bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama adalah Islam, tingkatan kedua adalah al-iman, dan tingkatan tertinggi adalah al-ihsan. Secara umum semua kaum muslimin telah masuk dalam derajat yang pertama, al-Islam. Jika dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka telah masuk dalam derajat al-Islam. Tetapi apakah semuanya masuk dalam derajat al-iman? Belum tentu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Berkata orang-orang Arab Badu yang mereka baru saja masuk Islam di akhir-akhir perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka baru masuk Islam. Kemudian mereka berkata, "Amanna, kami telah beriman." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bantah, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Demikian juga dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW membagi pemberian kepada para sahabat, ada seorang sahabat yang Nabi tidak berikan pembagian kepadanya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, a'ti fulanan fa innahu mu'minun." Ya Rasulullah, berilah pemberian kepada si fulan, sungguhnya dia seorang mukmin. Nabi katakan, "Au muslim," atau muslim. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Aku ulangi lagi. Fa innahu mu'min," sungguhnya dia mukmin. Kata Nabi, "Au muslim," atau belum iman, masih muslim. Sampai 3 kali. Yang ini menjelaskan bahwasanya ada tingkatan antara Islam dengan iman. Ya. Seorang ketika sudah Islam, maka dia berusaha meningkatkan derajatnya sampai pada tingkatan iman. Dan Islam berkaitan dengan amalan-amalan zahir, adapun iman berkaitan dengan amalan-amalan hati. Makanya rukun iman berkaitan dengan amalan hati. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Beriman tentang hal-hal yang gaib, yang itu semua tempatnya di hati. Ternyata ada lagi derajat yang lebih tinggi lagi daripada iman, yaitu al-ihsan. Al-ihsan, derajat yang tertinggi. Jika seorang sudah muslim, dia berusaha meningkatkan derajatnya sampai pada derajat iman. Jika dia sudah sampai pada derajat iman, tingkatkan lagi derajatnya sampai derajat ihsan. Dan itu derajat tertinggi dalam agama. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak lihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatmu. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Tadi sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Bagaimana seorang beribadah dalam kondisi seakan-akan dia melihat Allah. Ini derajat paling tinggi dalam ihsan. Ada 2 derajat. Pertama, seakan-akan dia melihat Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dia menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat Allah yang mulia? Bagaimana Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya? Bagaimana Allahu Akbar, Allah Maha besar? Bagaimana Allah Maha agung? Allah di atas arsy-Nya, Allah bisa mengatur seluruh makhluk yang ada di bawahnya. Dan dia merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa Allah Maha dekat. Sehingga dia menghadirkan keagungan Allah di hadapan dia. Jika dia tidak mampu, maka derajat berikutnya yang di bawahnya, sungguhnya Allah melihat engkau, menghadirkan muraqabatullah, yaitu merasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha
sampai pada derajat ini karena ini derajat yang tertinggi dalam agama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya al-ihsan berkaitan dengan Islam dan iman. Seorang tatkala menjalankan Islam disertai dengan kondisi ihsan. Seorang tatkala menjalankan iman disertai dengan kondisi ihsan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat menggandengkan antara ihsan dengan amal dan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa amilus solihat, inna la nudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sungguhnya kami tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat ihsan. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami akan bukakan pintu-pintu kami bagi mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu illallahi wa huwa muhsin." Dan siapa yang mengarahkan wajahnya kepada Allah, menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam kondisi ihsan. Jadi maksudnya bagaimana kita menerapkan ihsan dalam kehidupan kita? Tatkala kita beribadah, antara kita dengan Allah, kita merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita merasa sedang melihat Allah, ini yang terbaik tentunya. Menghadirkan keagungan Allah di hadapan kita. Tapi kalau kita tidak mampu, yakinlah Allah sedang melihat kita. Contohnya salat. Ketika kita salat, jangan asal salat. Kita ingin hadirkan derajat ihsan dalam salat kita. Bagaimana caranya? Kita menghadirkan Allah sedang melihat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu wasami'ul alim." Kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bertawakkallah engkau wahai Muhammad kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang." Bahkan dalam ibadahmu bertawakal. Bukan hanya mencari rizki kita bertawakal. Bukan hanya mencari dunia kita bertawakal. Dalam ibadah, dalam solatmu bertawakallah. Bagaimana caranya? Hadirkan bahwasanya Allah sedang melihatmu. Alladzi yaraka hina taqum. Yaitu Allah yang melihat engkau tatkala kau berdiri untuk solat. Wa taqallubaka fis sajidin, tatkala kau bergerak dalam solatmu, berdirimu, rukukmu, sujudmu, duduk di antara dua sujud, tasyahudmu, Allah sedang melihatmu. Innahu wasami'ul alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari berkata, "Inna ahadakum idza kana fi salat fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau dia sedang salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Apa itu munajat? Munajat itu perkataan yang perlahan di antara dua orang dalam bahasa Arab. Kita sedang salat, Allahu Akbar, kita sedang berbicara dengan Allah, bermunajat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis dalam Sahih Muslim Allah berkata, "Qasamtu salat nisfain," aku menjadikan Al-Fatihah menjadi dua bagian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin." Jika hambaku dalam salatnya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka aku berkata, Allah berkata, "Hamidani abdi," hambaku telah memujiku. Bayangkan, kita ngomong Allah balas, kita ngomong Allah balas, kita sedang bermunajat. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, jika hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berkata, "Majjadani abdi," sungguhnya hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala Maliki Yaumiddin, jika hambaku berkata Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah berkata, "Asna alayya abdi," sungguhnya hambaku telah menyanjungku. Maka seorang ketika salat untuk menghadirkan derajat ihsan, dihadirkan itu semua. Ingat pesan-pesan Nabi SAW bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kita menghadirkan ihsan dalam ibadah kita. Ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, kita baca Quran, kita salat malam, ya, kita berpuasa, hadirkan Allah sedang melihat kita. Kemudian bagaimana kita menghadirkan ihsan dalam kegiatan sehari-hari? Ibadah bukan terbatas pada hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita interaksi dengan manusia lain juga ibadah. Bagaimana ketika Anda sedang memberi sumbangan kepada orang lain? Anda hadirkan ihsan. Ya Allah, ini sumbanganku aku berikan kepada si fulan. Aku tidak mengharap pujiannya. Ya, yang penting engkau sudah melihat aku telah memberikan kepadanya. Hadirkan Allah sedang melihat Anda ketika Anda menyerahkan sumbangan kepada orang miskin. Allah sedang melihatku. Allah sedang melihatku. Ketika Anda sedang berbakti kepada orang tua, Anda berusaha payah, mungkin harus bersafar ke tempat jauh untuk menyinggung orang tua. Anda hadirkan dalam perjalanan saya, Allah sedang melihat saya menuju orang tuaku. Hadirkan, itu namanya ihsan
dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dan itu pahalanya besar. Kita tahu pahala bertingkat-tingkat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bisa jadi dua orang solat berdampingan, satu dengan yang lainnya. Yang satu pahalanya, pahala antara satu dengan yang lainnya, antara langit dan bumi. Kenapa? Yang satunya menghadirkan ihsan dalam ibadahnya. Yang satunya hanya sekedar solat, dia dapat pahala, iya. Kewajiban gugur, tapi pahalanya tidak seperti yang satunya, dia hadirkan ihsan dalam solatnya. Oleh karena ikhwan, kita berjalan waktu, kita beramal, maka hadirkan ihsan dalam kehidupan kita, ya, dalam kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita sampai pada derajat tertinggi dalam agama dan kita meraih pahala sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguhnya jika seorang telah mencapai derajat ihsan, maka akan memudahkan dia pertama untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tersibukkan dengan bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Bagaimana komentar Allah terhadap perbuatannya. Karena dia yakin Allah senantiasa melihat dan mengawasi apa yang dia lakukan. Makanya di antara definisi ikhlas adalah ya meninggalkan pandangan manusia karena sibuk dengan pandangan Allah kepadanya. Di antara definisi ikhlas yang disampaikan oleh para salaf adalah meninggalkan pandangan manusia terhadap perbuatannya karena sibuk dengan pandangan Allah terhadapnya. Jika seorang selalu meyakini Allah melihat apa yang dia lakukan, dia tidak terlalu peduli dengan komentar manusia. Dia tidak peduli dengan komentar netizen. Dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang berkomentar. Yang penting bagi dia bagaimana komentar Allah terhadap perbuatannya. Maka kebanyakan orang kalau susah untuk ikhlas, kenapa? Karena derajat ihsan hilang dari dirinya. Maka seorang berusaha melatih dirinya untuk yakin bahwasanya Allah sudah melihat saya. Kalau Allah sudah lihat, sudah selesai. Saya tidak butuh lagi dengan pujian manusia. Saya tidak butuh lagi dengan balas jasa manusia. Allah sudah lihat, ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Di antara faedah al-ihsan adalah seorang akan melakukan amal saleh dengan itqan, dengan amal yang terbaik. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah suka, Allah mencintai seorang yang jika dia melakukan suatu amalan, dia melakukan dengan itqan, dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam urusan dunia kita bilang dengan profesional. Dalam ibadah dia beribadah dengan sebaik-baiknya. Kalau dia salat maka dia berusaha untuk khusyuk, dia berusaha dengan berdiri dengan tenang, tumakninah. Menjalankan sunnah-sunnah salat, dia berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena dia tahu Allah sedang melihatnya. Dia tahu Allah sedang perhatikan dia. Dia tahu Allah sedang menilainya. Seorang kalau dia sedang melakukan suatu kegiatan kemudian dilihat oleh banyak orang, dia akan melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu penilaian manusia. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Ya. Oleh karenanya, jika seorang tahu Allah melihatnya, dia akan berusaha sebaik-baiknya. Kalau dia berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalau dia solat dengan sebaik-baiknya. Kalau dia berdakwah dengan sebaik-baiknya. Kalau dia menulis dengan sebaik-baiknya. Kalau dia menjalankan kewajibannya sebagai petugas pemerintah, dia menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Dia tahu Allah sedang menilainya. Ini manfaat daripada itqan, daripada al-ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan di antara keutamaan yang teragung dari ihsan adalah memandang wajah Allah pada hari kiamat kelak. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah," jika penghuni surga telah masuk dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah berkata kepada para penghuni surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Maukah aku tambahkan bagi kalian kenikmatan yang lain? Para penghuni surga heran, apalagi yang mau ditambahkan? Seluruh nikmat sudah mereka rasakan. Apa yang mereka minta dikabulkan, apa yang mereka hasratkan dikabulkan, apalagi mau ditambahkan? Maka para penghuni surga berkata kepada Rabbul Alamin, "Alam tubayyit wujuhana?" Ya Rabb kami, bukankah kau telah menjadikan wajah kami berseri-seri? "Wa tudkhilnal jannah," kau telah masukkan kami ke dalam surga.
Wa tunjina minan nar, dan kau telah menyelamatkan kami dari neraka jahanam. Apalagi ya Rabb? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshiful hijab." Maka Allah mengangkat hijabnya. "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim." Maka tidaklah mereka diberikan kenikmatan yang terindah, yang terbaik seperti melihat wajah Rabb mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang melakukan ihsan, mereka mendapatkan surga, al-husna wa ziyadah, dan tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam, beliau berkata, kenapa? Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika di dunia dia beribadah, berusaha seakan-akan melihat Allah, dan dia yakin Allah sedang melihat dia, maka balasannya dia akan melihat Allah pada hari kiamat kelak, dan itu adalah puncak dari kenikmatan di surga.